Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibika wa nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna sunnatahu waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan keluarga besar Jakarta Islamic School yang insya Allah dirahmati, disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, wali dari siswa-siswi Jakarta Islamic School, insya Allah semoga semuanya kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati kita sehingga berkat nikmatnya kita menjadi bersaudara. Betul apa betul? Betul, ya kan? Karena nikmat Allah kita menjadi bersaudara. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, kita semua serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ayah, bunda, teman-teman yang insya Allah dirahmati, disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Selalu sehat dalam taat, semakin berkah, semakin bermanfaat dan semakin sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mau nanya ya. Nah, unmute nih. Saya mau nanya, siapa manusia atau orang yang paling sayang sama kita? Rasulullah. Siapa hayo? Nabi Muhammad SAW. Ya udah kelar dah kajiannya, udah tahu semua. Udah pada pinter kan? Udah pada pinter ya, gitu. Iya. Kemarin saya isi kajian, ada yang jawab suami, ada yang jawab istri, ada yang jawab orang tua, ada yang jawab lain-lain. Ternyata sayang orang tua itu sayang, subhanallah. Semoga Allah memberkahi orang tua kita semua, amin. Amin. Semoga Allah merahmati orang tua kita semua, amin. Semoga Allah jadikan tadi yang bilang suami gitu, yang bilang istri, semoga keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah, amin. Amin. Yang belum, semoga Allah kasih yang terbaik, amin. Nah, ini curhat ya. Baik, semoga Allah kasih yang terbaik. Semoga Allah mudahkan, Allah dekatkan jodohnya yang terbaik, yang saling mencinta sampai surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tadi jawabannya udah langsung tepat, adalah Rasulullah SAW. Kalau cinta suami, kadang-kadang suami kita ada ngambeknya, ada kesel, ada mangkal, ada sebel. Betul apa betul? Betul. Istri juga kadang-kadang, ya anak juga kadang-kadang, kemudian orang tua juga gitu kan. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling cinta, orang yang paling sayang kepada kita. Subhanallah, ya. Sayang sekali, cinta sekali kepada kita. Bahkan Rasul SAW sudah hidup mapan, ya kan? Beliau umur 25 tahun menjadi saudagar besar, pengusaha sukses, nikah dengan nikah dengan Bunda siapa? Bunda Khadijah. Maharnya, mas kawinnya itu 20 ekor unta. 20 ekor kalau sekarang misalnya onta harganya 30 juta.
Dikali 20 berapa? Banyak ya, Masya Allah. Itu di usia 25 tahun Rasul sudah mapan, sudah matang. Dan ketika umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi. Nabi mendapatkan risalah kenabian, dan sejak itu beliau meninggalkan kehidupan mapannya. Beliau meninggalkan zona nyamannya. Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi nabi, ketika mendapatkan risalah kenabian, beliau meninggalkan zona nyaman. Beliau tinggalkan hidup mapan, dan sejak saat itu sampai akhir hayatnya, Rasulullah SAW mikirin agama, memperjuangkan agama, dan mikirin kita. Coba ada nggak orang yang meninggal itu nyebut nama kita? Ada nggak? Nggak ada. Nabi doang. Ya, pakai bahasa campur-campur ya. Cuma nabi yang ketika beliau meninggal, beliau menyebut nama kita. Kita lihat ketika beliau jadi nabi. Pertama, sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan sebutan Shodiqul Amin. Orang yang jujur, orang yang terpercaya. Semua orang percaya, bisnisnya sukses, orang mau belanja ke beliau, mau bisnis dengan beliau, mau transaksi jual beli dengan beliau, saking jujur terpercaya. Nah, ketika jadi nabi, orang-orang yang tadi percaya mulai ada yang meninggalkan, bahkan ada yang membaikot. Bahkan ada yang, mohon maaf, melempar beliau ketika beliau ke Taif, melempar sampai luka-luka. Saya mau nanya, kalau beliau nggak peduli dengan agama Islam ini, kalau beliau tidak peduli dengan kita umatnya, kira-kira beliau masih mau lanjut nggak dakwahnya? Enggak. Berhenti, udah ngapa-ngapain. Mendingan saya sama Khadijah, kata beliau. Enak, udah kaya, udah mapan, mau ngapa-ngapain ada gitu. Nggak perlu hijrah, nggak perlu capek, nggak perlu berdakwah dan lain sebagainya. Tapi karena beliau amanah mengemban dakwah ini dengan baik, sayang pada kita semua, pada umatnya, maka beliau rela. Punggungnya dilempar, kakinya berdarah, beliau rela. Masya Allah. Semoga Allah melimpahkan berkah dan rahmat pada Rasulullah SAW. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, nggak seru amat ya di mute semua. Biasanya saya ngobrol, ya, ada interaksi. Baik, kita lanjutkan, nggak apa-apa dah, ya. Kita lanjutkan. Ketika beliau hijrah, ya bayangkan, dikejar-kejar, mau dibunuh, ya. Sebelumnya itu beliau dibaikot. Ya, dibaikot. Kemudian ketika Bunda Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal, lebih parah lagi, ya, kekejaman orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi dan para sahabat. Dan akhirnya atas perintah Allah, Rasulullah SAW hijrah. Capek, waktu itu belum ada pesawat. Coba dari Mekah ke Madinah, sekarang naik bis kecepatan tinggi itu 5-6 jam. Dulu nggak ada. Kami pernah naik bis AC, full AC, adem banget. Itu dari Mekah sampai Madinah, kami bilang ke sopirnya. Kebetulan sopirnya orang Banten. Kang, tolong kencengin dong AC-nya. Ini udah kenceng, Pak, kata beliau. Kencengin lagi, udah full, Pak. Itu padahal udah full AC-nya. Panas, di dalam mobil ber-AC aja panas. Itu 45 derajat Celcius udara di sana saat itu. Subhanallah. Gimana kalau cuman naik unta? Bagaimana dengan kalau hanya jalan kaki? Subhanallah. Rasul itu yang beliau alami dan itu yang beliau lakukan. Ya, itu yang beliau lakukan. Subhanallah. Sayang sekali pada kita agar kita masuk surga bersama beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akidahnya, paling benar ibadahnya, paling baik,
paling mulia akhlaknya. Subhanallah. Ketika ditanya ibadahnya, Bunda Aisyah mengatakan beliau sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Masya Allah. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini sampai sholatnya kakinya bengkak-bengkak? Ya. Kata, bukankah engkau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakuro. Tidak layakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Rasul diampuni dosanya, itu malah bilang saya malah memperbanyak ibadah. Saya pernah nanya sama ibu-ibu dalam kajian, Bu, Ibu, kalau kita tahu nih dosanya sudah diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang, ya kan, udah dijamin masuk surga, kira-kira kita ngapain? Ada ibu-ibu pengajian yang saya tanya itu jawabnya clubbing, Ustadz. Masya Allah, beda ya jawabannya dengan Nabi. Ya, ibu-ibu itu bilang clubbing, Ustadz. Kalau kita udah tahu dosanya udah diampuni, ya, yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni juga, udah dijamin masuk surga, surganya juga surga Firdaus. Kira-kira ngapain? Kalau Nabi semakin rajin ibadah, semakin baik ibadahnya. Nah, ada tadi yang bilang pengen clubbing lah, selain sebagainya ya. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya pernah coba ya, kami waktu itu masih kuliah di Al-Azhar University di Mesir. Itu pernah kami ingin coba gimana sih rasanya sholat itu kakinya bengkak-bengkak. Kita coba dan ternyata ada masjid waktu itu Qiyamul Lail, sholat tarawih dan tahajud dan lain sebagainya itu mulai jam Isya dan selesai menjelang sahur. 10 juz. Masya Allah, itu 10 juz 11 rakaat ya. Nabi itu 10 juz 11 rakaat. Teman saya itu Masya Allah, kan waktu itu musim dingin, kemudian ketika karena lama berdiri gerah juga, akhirnya dibuka jaketnya. Nah, lama-lama nggak pakai jaket, kedinginan, dipakai lagi jaketnya. Imam belum kelar-kelar tuh ya, belum selesai, belum ruku. Saking lamanya, itu 10 juz 11 rakaat. Kita lihat riwayat Rasulullah SAW ketika sholat ya. Ketika beliau sholat, beliau buka dengan Al-Fatihah. Kemudian dalam riwayat hadisnya ya, kemudian Al-Baqarah, sudah itu An-Nisa, kemudian Ali Imran. Kalau kita urutkan yang sekarang, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Bayangin berapa juz itu ya? 5 juz. Ya. Subhanallah, itu 1 rakaat. Wajar ketika kaki beliau sampai bengkak. Belum ada zaman sekarang begitu. Di Masjidil Haram sekarang saja itu 3 juz. Ya, 1 juz ketika tarawih dan 3 juz ketika ketika tahajud di malam harinya. Mulainya habis Isya ya jam 7:30, selesai jam 11:30. Kemudian lanjut lagi jam 12, selesai 3:30 atau 3:30. Masya Allah, itu 4 juz. Nabi, subhanallah, sangat lama. Itu sholatnya Rasul. Akidahnya sudah kita tidak ragukan. Ibadahnya, akhlaknya, Bunda Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Kalau bahasa kita sekarang adalah Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Ya. Al-Quran yang berjalan. Subhanallah. Jadi prototipe Al-Quran itu ada pada Rasulullah SAW. Dan Allah sendiri memuji dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, sangat mulia.
beliau yang paling sayang sama kita, beliau yang paling baik akidahnya, beliau yang paling benar ibadahnya, beliau yang paling mulia akhlaknya. Kira-kira kita mau sayang nggak pada Rasulullah? Tentu kita ingin sayang pada Rasulullah. Kira-kira ketika Rasulullah SAW sudah mencintai kita sedemikian rupa, kita balas tidak cintanya? Kita balas cintanya. Kita balas cinta Rasulullah SAW sehingga nanti gayung bersambut. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi, insya Allah kita akan bersama Nabi. Kalau kita cinta dan sayang pada Rasulullah, insya Allah kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW dan menyatukan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Nabi berkata, ya, bersabda, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Nabi menjawab, subhanallah. Nabi menjawab, subhanallah, jawabannya tidak menyakiti siapapun. Kalau kita mungkin jawabannya, bukan, enak aja ngaku-ngaku. Mungkin ya begitu ya. Nabi nggak bilang begitu. Nih, ini akhlak Nabi ya. Kita gambarkan. Anas bin Malik berkata, saya bekerja dengan Rasulullah SAW. Saya bekerja di rumah Rasulullah SAW selama 10 tahun. 10 tahun dan belum pernah saya mendengar Rasulullah SAW memaki. Belum pernah Rasulullah SAW membentak. Belum pernah Rasulullah SAW berkata kasar. Bayangin. Dan Anas disebut oleh Nabi sebagai maula. Maula. Maula itu adalah orang yang dekat. Bayangin, bisa nggak kita membuat atau menyebut orang asisten rumah tangga kita sebagai maula, orang yang dekat dengan kita? Bisa nggak? Bayangin, Nabi menyebut Anas itu maula, maula Rasulullah SAW. Orang yang dekat. Orang yang dicintai. Kata-kata maula itu orang yang dekat, orang yang dicintai, orang yang disayangi, orang yang dilindungi dalam lindungan, maksudnya dalam perlindungan Rasulullah SAW. Itu Anas bin Malik. Kata Anas, 10 tahun saya bekerja kepada Rasulullah SAW, saya belum pernah mendengar Rasul memaki, belum pernah mendengar Rasul membentak, belum pernah mendengar Rasulullah mute. Aku maha. Oke, lanjut. Baik, kalau saya mute, aku maha. Kelar ya. Baik, saya belum pernah mendengar Rasulullah ngapain tadi? Memaki, membentak, ya, memaki dan mencaci juga enggak, dan enggak pernah berkata kasar. 10 tahun Anas hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi di Mekah Rasul kan 13 tahun, di Madinah sampai akhir hayatnya 10 tahun. Jadi ketika Anas dari mulai pertama ketemu dengan Rasulullah SAW sampai akhir hayat Rasulullah SAW, Anas nggak pernah mendengar kata-kata yang nggak baik, nggak pernah mendengar perilaku dan sikap yang tidak baik dari Rasulullah SAW. Lah, orang zaman sekarang mohon maaf sama ASA, asisten rumah tangga, ART-nya kadang-kadang baru 3 hari udah nggak betah. Iya, iya apa ya? Ada. Kalau di sini insya Allah nggak ada. Solihah semua insya Allah. Ya, soleh semua insya Allah ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 3 hari, ada yang 3 pekan, ada yang 3 bulan gitu. Yang paling ada juga yang bertahan sampai 3 tahun. Itu udah jarang banget ya. Karena sikap yang kurang santun dari dalam tanda kutip majikannya atau merasa bosnya. Padahal kita sama di mata Allah. Sama semua. Hanya Allah kasih kita rezeki yang lumayan lebih dan
jangan sampai kita sombong lah. Nauzubillah min zalik. Pengalaman Afwan sedikit cerita. Dulu ayah saya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, ada orang yang bekerja di rumah, dibayarin sekolahnya, dibayarin sekolah. Ini sama ayah saya aja saya salut ya, kagum. Apalagi sama Nabi, kalau kita melihat Nabi memperlakukan orang yang bekerja di rumahnya ya. Bekerja di rumah bisa juga bekerja di institusi ya, misalnya ada direktur, berarti punya perusahaan, punya karyawan, itu sikapnya sama, harus santun ya. Nah, dibayarin sekolahnya, dan kami manggilnya apa, kakak, manggil ke mbak kami itu disuruh manggil kakak. Kata ayah saya, kata ayah kami waktu itu, ayah nggak pernah ngebeda-bedain kalian, bayangin. Padahal subhanallah, makan bareng satu meja. Saya mau nanya, ada nggak yang makan satu meja bareng ART? Ayo, cung ya, dapat hadiah umroh ya, bayar sendiri tapi baik. Nah, itu sikap Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW terhadap ART-nya, terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap koleganya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Itu dahsyat. Nah, kembali kepada tadi, Rasulullah SAW berkata, saya rindu kepada saudara-saudara saya. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Nabi nggak bilang bukan. Nabi nggak bilang bukan. Kalau itu menyakitkan, ya. Menurut Nabi itu menyakitkan. Ya. Apa kata Nabi? Kalian adalah sahabatku. Tuh, enak dengernya kan? Oh bukan, enggak. Nabi nggak bilang begitu. Kalian adalah sahabatku. Terus sahabat bertanya, siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang-orang yang tidak melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Beriman dan taat kepadaku. Siapa tuh? Semoga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita belum ketemu Nabi sekarang di dunia, tapi Nabi sudah kangen, sudah rindu sama kita. Nabi sudah kangen, sudah rindu sama kita, dan itu disampaikan 14 abad yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu sudah disampaikan kepada sahabat bahwa beliau sangat sayang, sangat cinta, sangat rindu kepada kita, saudara-saudaranya. Siapa? Orang yang tidak melihat Nabi tapi beriman dan taat kepada Nabi. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kita semua adalah saudara-saudara Nabi yang dirindukan oleh Nabi, dan kita akan bertemu dan berkumpul bersama Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, lantas bagaimana cara kita melanjut atau memperkuat cinta kita kepada Nabi? Bagaimana kita menyambut cinta Nabi yang sedemikian rupa? Yang pertama adalah dengan cara memperbanyak menyebut namanya. Menyebut namanya banyak. Ya. Orang yang cinta itu pasti menyebut namanya banyak-banyak. Coba dah orang yang lagi jatuh cinta, dikit-dikit ngomong beb. Dikit-dikit ngomong beb. Mana beb? Beb, dikit-dikit beb. Mau ingat dulu, bunda-bunda yang seumuran saya atau di atas saya dikit pasti suka ingat nih. Dulu ada lagu, aku mau makan, ingat. Teacher ini mah nggak tahu kali, masih muda. Aku mau makan, ingat kamu, ya kan? Mau minum, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Nah, kamu itu sekarang kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mau makan, ingat Allah dan Rasulnya. Mau minum, ingat Allah dan Rasulnya. Mau tidur, ingat Allah dan Rasulnya. Itu pertama, banyak-banyak mengingat atau menyebut nama Nabi. Saya mau nanya, nggak seru amat sih saya ngomong sama laptop ini, nggak ada yang jawab. Unmute dong. Baik, saya mau nanya ya, ibadah apa yang ketika Allah menginstruksikan ibadah tersebut, Allah melakukannya? Apa? Ibadah atau amalan apa yang
ketika Allah instruksikan, Allah suruh kita, Allah apa namanya? Melakukannya. Ayo, apa? Salawat. Lah udah pinter lagi aja. Salam. Ya Allah, ini pinter-pinter, subhanallah ya. Udah kelar dah kajian kita ya. Solawat, benar, subhanallah. Allahu Akbar. Allah. Ya, solawat Nabi. Bahkan sebelum Allah nyuruh, sebelum Allah kasih instruksi, Allah udah mulai terlebih dahulu. Allah nyontoin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Amin. Semoga Allah curahkan sholawat serta salam kepada Nabi, kepada bunda-bunda kita, Ummul Mukminin, istri-istri Nabi, para sahabatnya, dan semuanya. Amalan ibadah yang ketika Allah suruh, Allah sudah melakukan. Itu adalah sholawat satu-satunya. Saya mau nanya, Allah nyuruh haji, ya kan? Benar apa benar? Benar. Allahnya haji nggak? Hah? Allahnya haji nggak? Enggak. Allah nyuruh kita sholat. Allah sholat nggak? No. Enggak. Allah nyuruh kita puasa. Allahnya puasa nggak? Nah, itu satu-satunya ibadah ya, yang ketika Allah suruh, Allahnya sudah melakukan dan mencontohkan. Subhanallah. Jadi sholawat ini pahalanya sangat besar. Man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, ya, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kita solawat sekali, Allah solawat kepada kita 10 kali. Apa arti solawat? Solawat Allah untuk Nabi adalah, solawat Allah untuk Nabi untuk kita adalah ampunan. Clear? Ya, ampunan. Kalau Allah bersolawat, artinya Allah mengampuni. Ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, Allah mengampuni kita 10 kali. Solawat dari Allah artinya ampunan. Solawat dari malaikat, tadi kan innallaha wa malaikatahu, ya kan? Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalau solawat dari malaikat, dari makhluk, dari kita, artinya mendoakan. Ya, kalau solawat dari Allah artinya ampunan. Kalau solawat dari siapa? Dari malaikat atau dari makhluk, itu namanya doa. Jadi malaikat mendoakan kita, kita mendoakan Nabi, Allah mengampuni kita, dan malaikat juga mendoakan kita. Kira-kira doa malaikat sama doa kita mana yang makbul? Hah? Doa malaikat. Jadi banyak-banyak bersolawat, Allah mengampuni kita, malaikat mendoakan kita. Subhanallah. Itu yang pertama. Dari tadi pertama mulu ya, nggak apa-apa dah ya. Yang pokoknya yang itu yang kesekian. Baik, yang kedua, banyak-banyak kita ikuti semua aktivitas Nabi. Satu-satunya manusia yang seluruh hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa diteladani, bisa dicontoh dan diekspos adalah Nabi. Satu-satunya manusia yang dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diekspos, ya kan? Nabi ke toilet, ada kita tahu, ya kan? Belum tidur. Ya kan? Nabi mau tidur, kita tahu, ya kan? Nabi bangun tidur, kita tahu. Nabi makan, kita tahu. Semuanya kita tahu, dan kalau kita mengikuti Nabi mau tidur baca doa itu, misalnya kita dapat pahala. Nabi bangun tidur baca doa ini, kita dapat pahala. Nabi masuk toilet baca doa onoh, kita dapat pahala. Semuanya, satu-satunya makhluk yang hidupnya diekspos dan kalau diikuti itu kita dapat pahala. Saya mau nanya, kalau begitu siapa manusia yang paling banyak pahalanya?
Nabi Muhammad SAW. Paling banyak pahalanya. Kita sekarang ini lagi ngaji nih ya. Nabi dapat pahala nggak? Dapat. Ya kan? Di sono ada yang ngaji, Nabi dapat pahala. Semua dapat pahala. Kita tidur ngikutin Nabi, kita dapat pahala. Nabi dapat pahala. Jadi ayah bunda nanti tinggal, ya saya pengen dapat pahala, ikuti semua yang dilakukan Nabi. Semua. Ya, semua dari akidahnya kita ikuti, kemudian ibadahnya kita ikuti, akhlaknya kita ikuti, muamalahnya kita ikuti, semua dari Nabi kita ikuti. Insya Allah kita akan bersama Nabi. Insya Allah. Apa yang kurang? Coba. Mohon maaf ya, yang jomblo diam dulu. Sampai orang yang Lailatul Zifaf, malam pengantin atau pengantinnya udah yang 10 tahun, mau berhubungan baca doa, dapat pahala. Ngikut Nabi juga, bayangin. Ya, sampai ke tingkat sebegitunya kita dapat pahala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kalian mendatangi istri kalian maka kalian mendapatkan pahala. Sama ya, suami istri dua-duanya dapat pahala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melampiaskan dalam tanda kutip nafsu kami, syahwat kami dapat pahala. Iya, kata Nabi. Kok bisa? Kata Nabi, kalau kamu lakukan kepada yang haram, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Nah, begitu juga kalau kita lakukan dengan yang halal, maka kita dapat pahala. Nah, makanya segera dihalalkan. Ya. Baik. Oke, semoga Allah kasih yang terbaik ya. Itu. Jadi semua 24 jam kita ikuti Nabi. Akidahnya kita ikuti, akhlaknya kita ikuti, ibadahnya, muamalahnya dan lain sebagainya kita ikuti Nabi sehingga kita semuanya dapat pahala. Sahabat-sahabat itu bukan yang gede-gede aja yang diikutin. Semua sampai yang perintilan kalau bahasa Betawinya. Yang perintilan juga diikutin. Suatu ketika, ya, kalau akidah udah pasti, kalau ibadah udah pasti, muamalah udah pasti. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat berjamaah, ya, berjamaah. Zaman dulu di Masjid Nabawi sholatnya lantainya itu masih tanah. Zaman dulu, ya, zaman dulu lantainya masih tanah. Kemudian mereka sholatnya sahabat dan para Nabi dan para sahabat itu sholatnya pakai terompah, Nah, ketika mereka pakai terompah, ketika lagi sholat itu Rasul melepaskan terompahnya. Itu sahabat nggak pakai disuruh, semuanya ngelepasin terompahnya. Bayangin, sahabat itu kalau sama Nabi apa aja diikutin. Mereka lepasin terompahnya semua. Selesai sholat, Rasul bertanya kepada sahabat, kenapa kalian lepaskan terompah kalian? Karena kami melihat engkau melepaskan terompahmu ya Rasulullah, maka kami lepaskan. Kata Nabi, tadi waktu sholat Jibril datang kepadaku. Dia bilang, Jibril berkata bahwa di terompah saya ada qadharoh, ada kotoran, maka saya lepasin. Kalau kalian nggak kotor ya nggak usah dilepasin. Tapi sahabat subhanallah, ngelihat Nabi ngelepasin, itu mereka semuanya dilepasin. Sampai tingkat begitu. Sampai tingkat seperti itu. Ada juga Ibnu Umar. Nama lengkapnya Abdullah bin Umar, putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau, kalau Nabi Abdullah bin Umar ini, kalau Nabi mau ke masjid atau kemana-mana, nih misalnya ini pohon ya. Nah, Nabi lewat kanannya, lewat kanan pohon tersebut. Kita lewat kirinya boleh nggak? Boleh. Tapi Abdullah bin Umar selalu ikut lewat kanan terus. Sampai ketika Nabi sudah meninggal, udah lama meninggal, itu yang namanya Abdullah bin Umar selalu lewat kanan pohon terus. Kenapa? Karena Nabi lewat kanan itu. Subhanallah. Sampai segitunya. Bisa nggak kita? Kalau bisa, subhanallah. Masya Allah. Ya, dahsyat itu ya. Jadi, itu perkara-perkara padahal manusiawi ya, boleh, itu bukan ini, karena saking cintanya kepada Nabi, apapun yang dilakukan Nabi diikuti sampai sedemikian rupa. Semoga kita bisa melakukan itu dengan pertama memperbanyak baca sirah Nabi. Nabi ngapain aja kita ikutin ya, perbanyak baca hadis-hadis Nabi ngapain aja kita ikuti. Dan
semakin banyak akidah yang kita ikuti, ibadah yang kita ikuti, muamalah, sunnah dan lain sebagainya kita ikuti, insya Allah semakin besar cinta kita pada Nabi, dan Allah akan semakin dekatkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Intinya kita banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak menyebut nama Nabi, banyak-banyak mengingat Nabi. Ya, kemudian kita sambut cinta Nabi ya dengan tadi mengikuti semua aktivitas dan ibadah, baik akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan sunnah-sunnah Nabi kita ikuti. Insya Allah kita akan bersama Nabi dan akan sangat terbukti bahwa kita cinta kepada Nabi. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah SAW tadi, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama orang yang dicintai itu akan terrealisasi pada diri kita. Dan Rasul tadi rindu sama kita, kita balas rindunya, yaitu orang yang beriman dan taat mengamalkan sunnah-sunnahku padahal mereka tidak lihat. Gitu. Makin banyak sunnah-sunnah yang kita amalkan, makin dekat kita pada Nabi. Makin banyak amalan ibadah-ibadah Nabi yang kita amalkan, makin dekat kita pada Nabi, dan makin dekat, makin besar rindu Nabi kepada kita. Ya. Ini yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin menambahkan, di sini banyak ustadz-ustazah nih. Sini ada Ustazah Rina, Ustazah Dini, Ustazah Nova, dan bunda-bunda juga ya. Semoga Allah fahamkan kita kepada agama, dan semoga keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah nanti kita tutup dengan doa ya. Insya Allah. Terakhir. Baik. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan dan lain sebagainya.